Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan kasih tahu kalian parfum-parfum di koleksiku dari Miniso. Jadi kalau misalnya kalian penasaran parfum apa aja yang aku punya dari Miniso, please tonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi perjalananku mulai mengkoleksi parfum-parfum dari Miniso itu kalau nggak salah berawal dari 2020-an gitu ya. 2020 waktu itu parfum-parfum yang Miniso tuh lagi banyak ngeluarin perfume-perfume yang bentuknya tuh sebenarnya botolnya cantik-cantik. Tapi sayangnya tuh aku pada waktu itu belum begitu tertarik untuk nyobain. Setelah akhirnya aku lihat-lihat review perfume pada waktu itu dan mulai tertarik sama brand Miniso ini tuh, aku mulai membeli perfume pertamaku. Kalau nggak salah itu yang Miniso pertama yang aku beli itu adalah yang British Pear Eau de Toilette ini. Ini yang waktu itu karena Jo Malone juga lagi hype. Karena aku penasaran, aku juga pengen tahu wanginya Jo Malone yang English Pear and Freesia itu kayak gimana. Aku beli lah si British Pear ini dan langsung pada waktu itu aku jatuh cinta. Ini tuh emang wanginya tuh kalau aku inget-inget waktu aku pertama kali sniff wangi-wangi yang kayak wangi yang tipe ini tuh bener-bener langsung jatuh cinta banget pada hidupan pertama, dan itu langsung aku pakai terus-terusan sampai ini udah mau habis. Aku punya backup botolnya gitu, belum aku buka. Tapi entah kenapa karena makin kesini tuh makin banyak yang perfume yang wanginya mirip-mirip kayak gini, akhirnya ya mulai agak bosen sama wangi yang satu ini. Tapi ini lumayan, ini bener-bener menurut aku ini wajar banget jadi best seller dan banyak banget yang suka karena ini wanginya memang tipe yang kayak gampang disukain kebanyakan orang. Walaupun ini cukup strong ya, jadi cukup strong, bukan buat kalian yang wanginya tipe wangi yang pengen soft aja, ini cukup strong wanginya. Ini aku urutkan dari yang pertama aku beli sampai yang terakhir aku beli ya kali ya. Yang kedua ini adalah kalau nggak salah yang Dancing on Seashore ini juga udah kepake setengah lebih. Ini salah satu perfume yang menurut aku fruity floral, yang floralnya lebih dominan. Dia ada rose-nya dan wanginya tuh lembut, enak banget, ringan, menyenangkan. Aku nggak langsung jatuh cinta pada hidupan pertama sama perfume yang satu ini. Waktu itu aku masih kayak meraba-raba ini wanginya sebenarnya maunya ke arah mana sih gitu. Tapi kebayang sih ini tuh wangi-wangi, kalau namanya aja Dancing on Seashore gitu, kebayangnya emang wangi wanita-wanita di tepi pantai yang ketiup angin gitu, semilir-semilir. Wanginya tuh ini tuh wanginya ringan, fruitinya lumayan yang, tapi floralnya juga lumayan dominan. Enak banget. Rose, dia fruitinya manis kayak yang mandarin gitu tipe-tipenya. Pokoknya ini seger gitu ya. Jadi kalau floral yang seger, kalian bisa cobain nih Dancing on Seashore. Enak banget dipakai siang-siang. Selanjutnya pada waktu itu aku juga tertarik sama series yang Pink Lake Perfume namanya ini. Dia nggak bilang sih konsentratnya Eau de Toilette atau Eau de Parfum, sorry. Dia cuma bilang ini tuh namanya adalah perfume gitu aja. Kayak gini botolnya gitu ya. Karena botolnya pada waktu itu termasuk yang beda dari perfume Miniso yang lain gitu, dan menarik gitu menurut aku. Tapi sayangnya ini botolnya tutupnya bener-bener yang sama sekali tidak berguna untuk menutup gitu. Jadi kayak bener-bener udah lost di aku gitu. Ini tuh ini juga wanginya enak. Ini namanya Pink yang ada polkadot-polkadotnya kayak gini, yang aku punya. Ini tuh dia wanginya ketimbang floral, ini tuh lebih dominan wangi fruity menurut aku. Manis asem gitu, dan gitu kayak ada asam-asam yang bikin air liur kita tuh pengen keluar kalau nge-sniff wangi ini. Dan yang aku suka dari wangi ini tuh dia ada frangipani-nya. Frangipani-nya tuh lumayan membungkus wangi fruity yang asem banget tadi itu menjadi wangi yang lebih creamy, yang lebih menyenangkan, dan lebih kesannya tuh eksotis. Ini juga cocok banget dipakai di udara seperti Indonesia. Ini wanginya feminine fruity floral menurut aku suka banget juga wangi ini.
Lalu setelah itu aku mulai merambah pengen nyobain dari serinya Maiden Sprayer. Dan kebetulan waktu itu yang aku tertarik banget tuh, kalau nggak salah Maiden Sprayer Eau de Parfum itu mereka ada beberapa seriesnya. Yang bikin aku tertarik adalah karena mereka tuh konsentratnya Eau de Parfum. Setelah sebelum-sebelumnya aku nyobain parfumnya Miniso yang Eau de Toilette, aku jadi penasaran untuk nyobain yang Eau de Parfumnya mereka. Akhirnya aku cobain yang pertama ini ada Hyacinth in the Wind gitu ya. Dan yang satu lagi adalah Summer Phoenix. Keduanya punya wangi yang sangat-sangat berbeda banget gitu ya. Untuk Hyacinth in the Wind ini tuh bener-bener wangi jasmine. Ini tuh wangi jasmine yang kalau misalnya kayak kita ke kondangan, kalau dulu aku ngebayanginnya, terus kondangannya tuh yang outdoor, terus pengantinnya tuh pakai baju Jawa atau baju pengantin yang ada bunga melatinya, yang ada jasmine-nya gitu. Terus ketiup-tiup angin. Nah, jadi kita yang sebagai tamu undangan itu bisa sniffing wangi suasana dari kondangan itu dengan kurang lebih seperti ini. Ditambah lagi, tapi ini tuh ditambah dengan dia tuh ada perpaduan dengan wangi citrus yang agak asam-asam juga gitu. Ini tuh enak banget. Jadi bunga melati jasmine itu jasmine yang ringan, jasmine yang airy, terus sedikit seger asem. Ini bener-bener buat kalian yang agak anti sama wangi jasmine, karena kesannya jasmine tuh yang berat banget gitu, yang kayak kesannya tuh bener-bener wangi apa ya, wangi yang kayak ada unsur-unsur magis-magisnya gitu ya. Ini tuh sama sekali jasmine yang berbeda banget. Kalian bisa cobain Hyacinth in the Wind dari Maiden Sprayer collectionnya dari Miniso ini. Lalu yang kedua aku cobain adalah Summer Phoenix. Kalau untuk Summer Phoenix, ini tuh dia pertama kali aku sniff, wanginya tuh bikin aku kayak agak-agak sedikit mikir, ini wangi apa sih sebenarnya, maunya ke arah mana sih sebenarnya, karena ini wanginya tuh bener-bener yang bukan typical fresh. Ini tuh warm, dan awal-awal penyemprotan tuh dia agak mendem wanginya, agak butuh waktu untuk aku bisa cerna gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata aku salah, waktu timingnya aku pakai siang-siang, jadi wanginya tuh kesannya kayak sedikit bikin enek, ada tendensi untuk ke arah pusing, karena ternyata dia bener-bener wanginya tuh lebih ke arah gormong. Kalau saat ini aku udah mulai mengenal banyak wewangian, aku baru ngeh bahwa ini tuh yang disebut dengan wangi gormong pada saat itu. Karena ini tuh bener-bener perpaduan antara wangi apple sama coklat tea. Jadi coklat dan juga apple, yang wanginya tuh lebih ke arah warm menurut aku. Terus ya walaupun namanya Summer Phoenix gitu, kesannya dipakainya tuh kayaknya cocok di summer, tapi menurut aku ini lebih ke arah lebih cocok dipakai malam-malam. Karena wanginya tuh bener-bener yang manis. Dia tuh asam dari apelnya itu atau fruitynya, atau dia pakai juga pear di sini, itu tuh bukan yang tipikal seger gitu. Ini tipikal yang hangat gitu. Jadi kalau misalnya apel pun kebayangannya tuh kayak apple pie yang bercampur coklat. Pokoknya ini enak banget sih. Aku makin lama, jadi waktu itu pas awal penyemprotan aku kurang suka, lama-lama malah jatuh cinta, terutama kalau ini tuh dipakai malam-malam dingin-dingin gitu di ruangan yang ber-AC. Ataupun hujan-hujan, pokoknya pada saat dingin-dingin ini tuh wanginya bakal menghangatkan banget. Aku suka banget Summer Phoenix ini. Oke, selanjutnya ini adalah aku beli karena aku teracuni oleh waktu itu video review dari Mbak Glam Dewi yang ngebahas tentang Gift of Plan dari Miniso gitu. Kalau nggak salah Gift of Plan ini tuh dia nggak cuma 3, ada beberapa lagi koleksinya. Tapi yang aku punya cuma 3 di sini. Yang pertama itu adalah Dawn Gardenia. Ini aku sangat-sangat penasaran karena waktu itu katanya ini mirip banget sama Unjardang sur Lenilnya dari Hermes. Makanya aku langsung beli. Lalu aku tertarik juga sama Moonlit Field dan satu lagi yang Sunlit Rice Field. Lebih tipikal yang fresh, aromatik, ada perpaduan juga dengan floralnya. Tapi ini wangi yang menarik-menarik dari serinya Gift of Plan. Mulai dari yang Dawn Gardenia, jadi dia itu dibuka dengan aroma sesitrusan dan green gitu menurut aku. Terusnya tuh di sini dia pakai bergamot, citrus yang agak-agak sedikit pahit wanginya. Jadi kesannya tuh kayak wangi dedaunan juga sih sebenarnya. Dia pakai white floral di middle notesnya, base note-nya dia pakai mint, which is emang wangi itu kesan greennya, aromatiknya, freshnya itu bener-bener aku dapat dari Dawn Gardenia ini.
Ini wangi yang sangat unisex, bisa dipakai siapa aja, kapan aja, dan ini bener-bener menurut aku buat dipakai siang-siang sangat amat menyenangkan banget. Aku selalu kangen sama parfum yang satu ini kalau udah mulai ngebahas dia. Rasanya kayak pengen pakai lagi, tapi karena aku cuma punya satu dan ini cuman 25 ml, jadi aku hemat-hemat dan sayang-sayang juga sih perfume yang satu ini. Anyway, ketiga perfume dari Gift of Plan ini atau seriesnya Gift of Plan ini tuh dia adalah konsentratnya eau de parfum gitu ya. Oke, yang kedua itu adalah Moonlit Field. Nah, untuk Moonlit Field, dia tuh sebenarnya sama-sama aromatik juga, mirip sama daun gardenia, hampir mirip, tapi dia itu ada kesan lebih creamy-nya gitu. Jadi karena dia pakai ileng-ileng, dia pakai vanilla, jadi wangi top notes-nya itu mirip. Dia ada bergamotnya juga, terus ada apple blossom kalau nggak salah. Tapi di middle note sampai base note-nya itu dia wanginya lebih creamy, lebih vanilla gitu, lebih lembut gitu tipenya. Jadi nggak yang cuman fresh yang seger-seger asem doang gitu wanginya. Jadi kalau misalnya untuk yang daun gardenia dia lebih ke arah ada greennya karena dia ada wangi mint seger dingin-dinginnya. Nah kalau yang ini tuh dia lebih creamy. Nah sedangkan untuk yang satu lagi yang Sunlit Rice Field ini tuh wanginya lebih spicy kalau menurut aku ya. Dia itu aromatik ke arah spicy, herbs gitu. Yang wanginya tuh lebih ke aku kemarin tuh ngebayanginnya ini wanginya lebih maskulin, sebenarnya ada sisi maskulinnya. Kalau yang kedua ini tuh kan dua-duanya benar-benar unisex, siapa aja bisa pakai gitu. Sedangkan yang ini tuh dia ada sisi maskulinnya lebih kerasa, yang kering gitu wanginya. Jadi kayak wangi herbal, apa ya, daun-daunan herbal yang kering gitu. Dia pakai thyme, pakai lavender, jadi wangi-wangi yang ke arah emang aromatik, tapi aromatiknya tuh lebih ke arah biasa dipakai sama wangi-wangi cowok gitu. Lembut dan juga dia lebih powdery setelah di dry downnya. Enak juga gitu, tapi kayak aku kurang ngerasa cocok aja, makanya ini paling banyak, aku paling jarang pakai untuk yang Sunlit Rice Field ini. Oke, lanjut ke parfum berikutnya dari Miniso yang akhirnya aku beli pada akhirnya, itu adalah dua parfum dari seri yang sparkle ini ya. Yang satu lagi namanya adalah Royal Sapphire dan yang putih ini namanya adalah Shiny Diamond gitu ya. Kelihatan banget yang mana yang paling aku sering pakai. Sebenarnya sparkle ini tuh dia tipe yang di dalamnya tuh ada kayak glitter-glitternya atau apa ya, sparkling-sparklingnya. Jadi kalau misalnya kita spray di kulit itu nanti kulit kita tuh bisa ada kayak glitter-glitternya gitu gitu lah istilahnya kan. Nah, gak enaknya dari parfum ini adalah sprayernya tuh jadi kayak sering ngadet dan gak bisa nge-spray yang bener gitu. Jadi dia lebih, karena dia ada glitternya kayak di dalamnya, tuh sprayernya jadi kurang enak di spray gitu. Nah, di antara keduanya ini aku tuh emang paling suka banget sama wanginya Shiny Diamond. Ini Shiny Diamond ini tuh wangi fruity yang bener-bener menurut aku unik. Asem sih, ini asem manis gitu, tapi asemnya lebih dominan banget. Kalau di aku dia ada wangi nanasnya juga lumayan dominan. Enak banget, tapi ini nanasnya nggak yang tajam sampai kita kepengen, nggak sampai yang asem tajam banget. Nah dia juga berpadu sama peach, pear, abis itu dia tuh udah ada coconut sama vanilla ya juga. Walaupun wangi coconutnya kalau di hidung aku bener-bener sama sekali nggak berasa. Ini bener-bener kayak wangi nanas berpadu sama peach, pear. Jadi tuh kayak buah-buahan yang asem seger, enak banget. Dan ini tuh anak-anakku juga suka banget pakai ini. Makanya ini juga lumayan cepet udah mau habis. Nah untuk yang Royal Sapphire ini tuh sebenarnya kayak wangi fruity floral. Kalau yang ini lebih ke fruity floral. Dia tuh wangi jerukannya, jeruk manis berpadu sama wangi buah-buahan kayak pear, strawberry gitu ya. Dan ini tuh emang dia wanginya lebih ke arah gourmand. Dia vibe-nya tuh mirip, kalau misalnya kalian pernah nyobain Mykonos yang warna ungu, itu kurang lebih vibe-nya tuh mirip, walaupun nggak sama persis sih. Dia lebih, yang ini lebih kayak orange kering gitu, orange yang dikeringin atau buah-buahan yang dikeringkan lah istilahnya ya. Wanginya tuh lebih kayak buah-buahan yang dikeringkan berpadu sama wangi bunga, which is yang dia pakai tuh ada violet sama jasmine. Dan ini wanginya arahnya lebih ke arah gourmand. Ada vanillanya di sini. Bukan berarti yang ini nggak enak, tapi aku lebih suka yang ini. Setelah itu tuh aku kayaknya agak lama nggak beli parfum yang Miniso, sampai akhirnya aku melihat si keluaran terbaru dari mereka namanya yang Harmony series ini. Jadi akhirnya aku cobain mulai dari yang Harmony Pure, yang mana ini tuh wanginya bener-bener dibuka masih dengan aroma yang cukup aromatik, citrus, lavender, lalu dia tuh beralih ke wangi bebungaan yang lumayan creamy kayak ada ileng-ileng, geranium, rose, cherry blossom. Sedangkan di base note-nya itu juga wanginya sangat floral, iris, heliotrope gitu, walaupun dia ada woody-nya juga, ada cedar wood-nya. Tapi ini bener-bener wangi yang
menarik banget menurut aku. Karena dia wanginya tuh floral tapi lembut, tapi ada sedikit sentuhan dari fruitinya. Sedangkan untuk yang ungu, aku agak lupa nih wangi. Top notes-nya itu wanginya lebih ke arah green yang berair, yang segar, dan juga dia ada perpaduan sama red fruits yang asam-asam. Di middle notes dia pakai herbs lagi kayak basil, violet leaves gitu. Jadi artinya dia pakai bener-bener yang lebih ke arah dedaunan sebenarnya nih wanginya. Yang mana dia setelah di base note dia wanginya lebih ke arah kayak wangi lipstick gitu. Jadi kayak lipsticky gitu wanginya. Walaupun dia nggak pakai iris sih. Aku nggak tahu kenapa, tetap aja dia tuh ada unsur-unsur wangi manisnya. Aku juga nggak tahu dari mana dia wangi manisnya kalau dilihat dari notesnya, soalnya kayak notesnya nggak ada yang manis gitu ya. Tapi dia sih menurut aku cukup sesuai sama namanya. Jadi wangi namanya kan Sweet Harmony Sweet, dan dia emang wanginya lumayan manis gitu. Untuk perfume berikutnya aku bikin penasaran aku selanjutnya adalah yang Sweet Girl Perfume gitu. Akhirnya aku beli nih Sweet Girl Perfume waktu mereka lagi diskon kalau nggak salah. Ini karena botolnya mengingatkan aku sama Pascal Morabito yang Perle Precious gitu kalau nggak salah namanya, aku juga lupa. Tapi ternyata wanginya beda total karena setelah aku udah beli sampelnya atau decannya dari Pascal Morabito yang mirip kayak gini botolnya, ternyata wanginya beda banget. Nah yang ini tuh justru mengingatkan aku wanginya mirip sama British Pear. Dia ada kemiripan banget wanginya, walaupun dia ada kemiripan, walaupun ini lebih airy, lebih floral, lebih nggak seasem dan setajam si British Pear gitu. Tapi wanginya tuh ada kemiripan. Jadi kalau buat kalian yang pengen wanginya tuh enaknya tuh seenak British Pear tapi nggak mau se-strong dan senyegrak ini wanginya, kalian bisa cobain yang Sweet Girl. Sampai detik ini aku nggak menemukan notesnya di mana-mana, termasuk di Miniso-nya juga. Jadi aku nggak tahu dia pakai notesnya apa. Tapi kalau di hidungku dia sebenarnya adalah fruity floral yang yang asamnya lumayan kenceng juga, pahit-pahitnya gitu juga lumayan kenceng juga. Aku suka banget sama ini, selain karena botolnya juga cantik, dipajang tuh bagus gitu. Ini wanginya menyenangkan. Ya, ini tipe yang gampang disukai kebanyakan orang juga. Kalian bisa coba ini Sweet Girl Perfume ini. Lebih ke wangi-wangi anak remaja, anak muda gitu sih. Sesuai sama namanya. Lalu 3 parfum terakhir yang aku beli dari Miniso itu adalah yang Dreamland series ini, yang ada 3 warna, ada biru, pink, dan juga kuning ke orange-orangean gitu ya. Kita mulai dari yang Lost in Tokyo dulu yang warna pink gitu ya. Juga fruity floral golongannya gitu, tapi dia ada perpaduan sama wangi marine-nya, which is itu wangi-wangi kayak wangi air laut gitu ya, atau wanginya tuh lebih ke aquatic, watery gitu. Ya, kalau di hidung aku sebenarnya dia itu dibuka dengan awalan top notes-nya tuh mirip sama wangi kayak wangi lem tertentu gitu, lem Aibon atau apa, pokoknya yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi itu bertahan kayak cuman sebentar, setelah itu dia lebih ke arah wangi floral yang lebih dominan. Floralnya juga yang ada ke arah manis, menyenangkan, wangi girly gitu yang aku nggak tahu kalau di hidung aku sih ini wangi menyenangkan ya. Jadi mungkin kemarin ada yang komen katanya ini wanginya nggak enak, nyegrak dan sebagainya gitu. Balik lagi mungkin ke selera masing-masing orang. Tapi buat aku ini wanginya cukup menyenangkan. Aku suka wanginya. Ya, dia wangi bebungaannya lumayan kerasa, tapi dia berpadu juga sama wangi buah-buahan yang ada water, yang agak-agak sedikit segar dan watery dan ke arah marine gitu. Selanjutnya adalah wangi yang Under Malibu Sea atau yang warna kuning ini. Kalau ini tuh dia lebih ke I don't know, ini wangi. Kalau ini tuh dia wanginya unik menurut aku. Ini wanginya tuh ada creamy-creaminya. Ya, jadi dia tuh fruity, floral, ada creamy-creaminya. Karena dia ada wangi susunya, ada milknya di sini. Enak banget sih sebenarnya ini wanginya. Buahannya tuh kayak pakai orange sih, kayak pakai orange yang orange kering gitu. Jadi kayak manisan orange, tapi dia berpadu sama wangi susu gitu loh. Ada sedikit sentuhan floralnya tapi nggak dominan. Nah ini lumayan agak ke arah gormong wanginya. Dan ini termasuk aku suka juga nih wangi yang ini. Akhir adalah yang warna biru atau Memory of Paris. Aku bingung mau spray di mana lagi, di sini aja ya. Nah kalau yang ini wanginya tuh lebih fresh, perpaduan antara citrus dan juga green gitu, dedaunan. Itu juga ada floralnya. Floral yang dia pakai tuh ada rose dan juga peony. Jadi dia nggak terlalu dominan sebenarnya floralnya. Dia lebih dominan wangi seger kalau menurut aku, seger dingin-dingin. Jadi buah-buahannya pun buah-buahan yang berair yang seger gitu ya, dan berpadu sama wangi cedarwood dan musk. Jadi tiga-tiga ini vibe-nya hampir-hampir mirip karena mereka tuh sama-sama di dry down-nya tuh pakai musk,
sama-sama pakai mask, dan hampir kebanyakan parfum-parfum Miniso tuh kayaknya di base note dia pakai mask deh. Jadi wangi-wanginya tuh ya lumayan vibe-nya tuh ada kemiripan gitu. Nah, kalau untuk yang Dreamland ini dia tuh eau de toilette, jadi bukan eau de parfum. Nah, kalau soal performa, semua ini udah pernah aku bahas full reviewnya di video-videoku sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja cek videoku yang sebelumnya gitu ya. Kali ini tuh aku cuman kayak pengen sharing parfum-parfum karena aku udah punya lumayan banyak perfume Miniso. Siapa tahu kalian penasaran untuk mulai kepoin parfum-parfumnya Miniso. Kira-kira gambarannya kurang lebih kalau di hidungku tuh wangi-wanginya seperti itu. Tapi kalau kalian pengen lebih dalam lagi untuk pengen tahu performanya segala macam, kalian bisa langsung cek videoku yang tentang perfume ini. Oke, yang pasti itu aja sih yang pengen aku sampaikan mengenai perfume-perfume dari Miniso ini. Kalau kalian juga punya koleksi dari Miniso dan punya pengalaman yang pengen di-share, please langsung tulis aja di kolom komentar supaya aku bisa tahu juga kalian tuh punya parfum Miniso apa aja di koleksi kalian. Oke, aku juga akan taruh link Miniso official store di mana aku beli perfume-perfume ini di bawah di description box. Jadi kalian bisa cek di situ kalau kalian pengen juga kepoin perfume-perfumenya Miniso. Oke, yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.